Enggak cuma sedikit aja. Tapi ingat, Miss Yuni lagi live nih. Sebentar, Miss Yuni lagi live nih. Iya. Secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sih? Oke, Mbak. Ini dari Singapura. Dari Singapura, oh, kenapa sayang? Iya, Mbak. Saya kan ex Hong Kong. Nah, terus dulu saya masih mau berangkat ke Hong Kong itu masih umur di bawah 18. Oke, Mbak jangan ditiup ya, handfree-nya jangan ditiup. Oh, sorry. Ya. Terus? Jadi saya semua dipalsukan, sampai kakak semua dipalsukan, saudara-saudara dihilangkan, cuma jadi saya jadi anak pertama. Terus saya kemarin pulang tahun kemarin pulang itu saya bikin KTP pakai nama saya sendiri. Itu enggak data ganda kan? Kalau ke Hong Kong itu kalau data ganda berapa tahun Mbak bisa enggak kecek lagi gitu? Di Hong Kong tidak mungkin tidak bisa kecek Mbak. 20 tahun aja bisa kecek loh. Lah ya makanya itu kemarin saya mau proses ke sana lagi tapi semua PT nggak berani katanya datanya ganda gitu. Betul. Jadi karena kamu sudah pakai nama asli, semuanya asli, habis itu tidak sesuai di awal, kamu ingin balik lagi ke sini itu udah tidak bisa saya katakan tidak bisa. Aduh, saya sekarang makanya saya milih ke Singapura, katanya kalau habis dari Singapura bisa ke sana lagi gitu. Nggak bisa. Ke sana lagi. Wong yang tahun 2000, bisa, ya? 2002 yang memiliki nama ganda tahun 2000 sampai sekarang itu ketahuan semua Mbak. 2000 loh, tahun 2000. Jadi udah nggak bisa ya Mbak? Saya tidak mengatakan tidak bisa, tapi saya tidak berani uji nyali Mbak. Oh ya. Saya di sana alhamdulillah nggak pernah bikin masalah gitu. Tidak bikin masalah, tapi sampean menggunakan data palsu. Iya. Yo berarti bermasalah. Kenapa? 25 tahun di Hong Kong. 5 tahun di Hong Kong. Tidak. 25. 25 tahun. Tahun berapa jenengan? Iya. Tahun berapa jenengan? Sekarang saya ke sana tahun 97 awal. 97 awal, jenengan umur piro saiki? Sekarang saya umur 41. Loh kok muda men? Umur kesini umur berapa? Dulu pas ke sana umur 14 tahun. Umur 14 tahun ke Hong Kong. Wow. Wow. Umur 14 tahun ke Hong Kong. Wah. Nih aku nanya nih sama orang lama nih, 14 tahun di Hong Kong. Pasti gajinya underpay. Dulu pertama itu gajinya malah di atas, kan gaji pertama masuk 1.800 kan. Pertama tahun 97 itu kan 1.800 dikontrak, tapi saya digaji 2,5. Lah kenapa kok banyak sekali? Nggak tahu, majikannya saya digaji segitu. Terus? Habis itu saya finish dari situ, saya digaji underpay. Loh. Mari digaji gede kok di underpay iki piye maksudnya, gak paham saya itu. Ya nggak tahu, ya saya cuma mau aja kan gitu, katanya daripada kamu nggak dapat majikan gitu mah. Jadi ini aja diterima dulu, jalani dulu. Terus pas kerja itu dulu di Liking, lah itu di situ saya keluar majikan 1 bulan sebelum finish kontrak karena majikan lakinya itu Hansap. Ojo karo disebuli itu nih, Henry nih diomongi kok. Tak sepenani sing lele kok. Majikan cowoknya Hansap, tapi saya sampai mau bunuh diri di depan agent itu. Pas itu. Tapi saya disuruh balik karena visanya masih 1 bulan, jadi kamu harus finishkan semua 1 bulan. Terus saya ngancam sama agennya, saya nggak berani ngomong. Terus saya juga nggak tahu kalau pelecehan seksual itu kan bisa dipolisikan. Saya nggak tahu. Terus saya kalau ibu suruh saya balik sana, saya mati sekarang di depan ibu, kata bilang gitu. Oh nggak bahaya dah? Hansap nggak bahaya dah? Ya itu masih umur berapa? Itu masih umur 16-17an gitu. Wow. Oke Mbak, pertanyaan saya nih, dari umur 14 tahun sampai sekarang umur 41 tahun. Sampai di omah itu wis into opo? Wong sampean teko Hong Kong, teko Singapura, teko ndi ae?
Enggak, Singapura ini karena katanya ini baru ini bulan kemarin saya pulang itu, terus saya pengen balik Hong Kong, udah nggak bisa karena terlanjur bikin KTP. Jadi terus saya pilih ke Singapura. Dulunya belum pernah, dulu pertama kali keluar ya ke Hong Kong. Oke, setelah ke Hong Kong ke Singapura ini. Iya, nih sekarang karena nggak bisa proses Hong Kong. Oke, bukan saya ingin membanding-bandingkan nih, tapi saya menanyakan nih, saat di Singapura sama di Hong Kong menurut sampean itu lebih baik mana? Maksudnya dari gaji, dari suasana, dari liburan, dari majikan. Apa yang membuat sampean kepingin balik lagi ke Hong Kong nih? Karena mungkin karena sudah terbiasa ya di sana ya. Jadi kayak masalah pekerjaan, majikan, attitude-nya majikan itu, terus situasinya kalau sama majikan itu mungkin ya udah biasa. Terus masalah bahasa juga. Nomor satu, kalau di sini kan pakainya bahasa Inggris. Terus sama bahasa Mandarin, apa itu? Hokkien ya? Hokkien. Itu saya kan nggak kalau bahasa Inggris oke. Sama Melayu, kalau Melayu saya malah nggak bisa. Oke. Terus? Jadi saya di sini ya itu mungkin karena bahasa satu, kedua karena suasananya, terus ketiga mungkin karena saya udah kebiasaan sama orang Hong Kong. Kan orang Hong Kong cuma berapa tahun kamu di Hong Kong? 14 tahun. Berapa tahun di Hong Kong? Di Hong Kong 25 tahun. Wah, 25 tahun itu tahun 97 sampai tahun piro, Mbak? Tahun kemarin 22. 25 tahun. Waduh. US gak iso balik mrene meneh artine sampean. Kalau setiap saya tambah kontrak itu ya, tambah kontrak ke imigrasi semua imigrasi sampai melongo lihat dokumen saya setumpuk. Terus nggak pernah ada rekod jelek, itu nggak ada, selalu finish kontrak. Walaupun saya pernah di majikan yang kedua itu, saya pernah dipukul sama kursi sama anaknya, itu saya tetap bertahan sampai finish itu. Oh, saya aduh, nggak bisa ngomong sama Mbak. 25 tahun di Hong Kong, baru pulang 2022 kemarin, dan sampean karena punya data yang tidak sama dulu dengan sekarang membuat sampean tidak bisa kembali lagi di Hong Kong. Kenapa saat itu memutuskan pulang ke Indonesia, Mbak? Biasalah, karena orang tua pengennya saya pulang. Pas sampai pulang di rumah selama 6 bulan kok rasanya nggak enak, pengen kerja lagi gitu. Ini pertanyaannya, sampean sudah nikah belum? Nikah sekali, habis itu cerai, habis itu udah nggak pengen sama laki-laki. Cerai. Di tahun berapa sampai nikah kalau boleh tahu nih? Tahun 2017. Saya udah umur kok Mbak nikahnya. Oh, udah umur 30 lebih. Di Hong Kong 25 tahun saya cuti itu 4 kali. 25 tahun cuti cuma 4 kali. Ke Indonesia 4 kali aja ya. Lah berarti sampean mari nikah ngecasno ngrasakno manuk iki mau langsung pulang ya Hong Kong. Iya. Lah bener nggak? Bener nggak saya ngomong kayak gitu? Balik ke Hong Kong lagi. Tapi setidak-tidaknya pernah merasakan manuk gitu. Iya pernah dulu. Loh, ketawamu renyah sekali saat menyebutkan manuk. Lupi. Oke. Ya enak ya. Ya enak ya. Ditinggal 1 bulan di Hong Kong, saya sampai Hong Kong 1 bulan, udah main kuda-kudaan sama wanita lain ya udah. Wong manuk kok main jaran-jaranan iki gak masuk akal loh, Mbak. Maksudnya sampean ngenyek ya, men. Makanya kalau mbak-mbaknya itu yang kerja di Hong Kong itu ya udah hati-hati sama laki-laki. Hati-hati sama laki-laki. Sampean ngerasa, tapi kan setidaknya dalam hidup sampean pernah ngerasa nih manuk sekali toh? Ya udah. Loh, guyung iki mesti pikirannya arek-arek dan pikirannya sampean iki traveling di loh. Iki rondo-rondo iki. Udah 41 kalau belum merasakan manuk ya rugi toh. Oh iya itu adalah surga dunia. Ya sorry Mbak. Ya namanya orang kan nanyain aja Mbak. Aduh, sampean ini diajak ngobrol kok malah guyune semringah lek ngomong manuk arek-arek iki semangat ini.
Saya kan ngikutin channelnya Miss Yuni itu kan sekarang kok banyak masalah banget di Hong Kong. Pas saya di Hong Kong itu bener banyak masalah tapi nggak serumit sekarang loh. Sebenarnya ya Mbak ya, saya bisa bilang nih, semua masalah itu ada. Cuman selama ini merasa tabu dan merasa malu untuk mengungkapkan dan mereka berakibat kayak depresi, stres atau seperti apa dan tidak ada pengalaman yang berani diungkapkan. Nah, sebenarnya masalah ini sama aja dari dulu. Ada, cuman tidak separah sekarang di mana anak baru itu mengerti kaburan, anak baru ngerti utang bank. Itu zaman dahulu Mas. Itu yang tak maksud itu Mbak, yang tak maksud itu. Dulu tuh saya pernah di Hong Kong itu selama 25 tahun. Tadi kan Mbak Yuni tanya, saya dapat apa selama 25 tahun kan? Betul. Saya nggak dapat apa-apa karena saya nyekolahin adik saya 3. Waduh, nggak dapat apa-apa. Saya tulang punggung dalam keluarga. Terus jadi setiap saya kirim uang ke rumah, uangnya buat apa itu saya nggak pernah perhitungan lah. Setelah saya pulang, saya tahu keadaan. Nah itu baru saya kok bisa kayak gini. Saya selama kerja uang selalu habis ke rumah, bapak gitu. Terus akhirnya kecewa saya pelampiasannya di Hong Kong itu banyak temen hura-hura sama teman-teman gitu. Lah ternyata bukannya dapat solusi tapi malah kalang kabut, teman makan teman, terus saya pokoknya dihancurkan teman yang tak anggap saya seperti saudara. Apa-apa saya nggak pernah perhitungan, akhirnya yaitu jatuh sejatuh-jatuhnya. Oke. Makanya kalau mbak-mbak itu kalau ada masalah mending sama keluarga, jangan sama teman. Oke, jadi artinya adalah saat kamu mencari pelampiasan di luar, saat kamu mencari solusi di luar, bukannya mendapatkan solusi, tapi kamu semakin hancur. Boleh dibilang seperti itu? Iya, malah benar-benar hancur. Jadi kalau keluarga kan masih senang ya bisa nyenengin bapak ibu, tapi saat melampiaskan keluar itu akan berakibat fatal. Sama dengan mbaknya yang kemarin sampai habis 90 juta itu, kan dia punya masalah dengan suami, akhirnya dia mencari pelampiasan di luar. Dalam waktu 1 bulan hancur sehancur-hancurnya. Iya, ya itu pokoknya jangan sampai cari pelampiasan di luar. Teman di saat kita ada, di saat kita terpuruk itu mereka menganggap kita, maksudnya temen lah, apa-apa ya dikasih solusi, masukan. Solusinya itu buat apa sih kamu kok bela-belain mereka aja nggak pernah merhatiin kamu apa-apa gitu kan. Kita otomatis di saat kita terpuruk kan, ada orang yang perhatian sama saya gini-gini gitu kan. Jadi semuanya kayak ya udahlah gitu. Jadi sampai uang apa yuk habis. Jadi kamu selama kerja 25 tahun itu boleh nanya, nggak ada tabungan? Tabungannya ya cuman itu, adik-adik udah lulus sekolah, bapak ibu sehat, udah bisa bikin rumah 1 udah. Berarti kan 25 tahun itu bukan memberikan berkat yang baik dong. 25 tahun itu ada beberapa tahun yang muspro. Iya, semuanya lah. Yang penting mereka sehat gitu aja. Nggak mau nginget-nginget yang udah habis. Nih kira-kira di Singapura nih uangnya jadi atau enggak nih kira-kira? Insya Allah pelan-pelan jadi. Oke, mungkin rezekimu juga di Singapura sayang, bukan di Hong Kong. 25 tahun kamu tinggal di Hong Kong tapi kamu tidak mendapatkan apa yang kamu mau. Kamu tidak mendapatkan kebahagiaan. Benar nggak? Ya kayak gimana ya, Mbak ya. Kan saya kecil di situ, terus kayak gedenya itu di situ. Jadi pergaulannya kayak gitu ya, kayak gimana ya? Ya begitulah. Ya begitulah. Itulah cinta deritanya tiada akhir. Pesan satu kan saya pernah ngalamin di Hong Kong nih, karena merasa gaji kita gede, jadi kita merasa gaji bulan ini habis nggak apa-apa, bulan depan saya gajian. Jangan pernah punya pemikiran kayak gitu. Oke, kenapa nih? Karena apa? Kalau kita punya pemikiran kayak gitu, kita akan nggak kerasa kitanya itu merasa kita bisa, kita mampu, kita banyak, ada uang banyak, jadi meremehkan semuanya gitu, meremehkan gitu. Maksudnya meremehkan